Itu paling enggak 2 orang tewas hari ini bukan bukan karena corona. Bukan karena corona, harus bertanggung jawab ya. Oke, kita mulai lagi. Ya. Kita kembali kepada hakiki ya dari keberadaan jurnalistik atau jurnalisme, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang fakta yang terjadi sehingga manusia yang bisa menerima fakta atau informasi tadi bisa mengolah di dalam alam pikiran dia untuk mengambil keputusan. Apakah informasi itu memang dia butuhkan untuk pengambilan keputusan sehingga keputusannya itu menjadi yang terbaik. Jadi artinya apa? Dalam jurnalisme tidak boleh ada fakta yang tidak benar. Jadi semua berdasarkan kenyataan apa adanya, apa yang terjadi ya, faktanya harus demikian rupa. Nah, kalau itu diterapkan dengan baik, dengan benar, maka setiap orang bisa mengambil keputusan berdasarkan data tadi dengan keputusan yang terbaik. Jadi tidak boleh ada kebohongan di situ. Tidak ada boleh informasi yang tidak benar di situ. Nah, itu hakikat dari jurnalisme. Saya melihat setiap perkembangan pasti ada pergolakan. Setiap perubahan pasti ada pertentangan. Tetapi kita coba melihat the bright side dari semua perkembangan ini. Sisi baiknya adalah orang bisa mudah sekali mengakses informasi sekarang. Kalau dulu sulit sekali. Orang dengan mudah mengakses ilmu pengetahuan, di mana dulu mahal sekali. Kalau kita mau dapat pengetahuan pada level ini kita harus kuliah dan seterusnya. Sekarang anak SMA sudah bisa mengakses materi-materi kuliah, sehingga kalau dia mau mengakselerasikan dirinya dengan cepat, dia sebenarnya nggak perlu lama-lama sekolah, karena dia kepandaiannya bahkan mungkin melebihi dosennya, karena dia banyak baca, dia banyak belajar, dan seterusnya. Nah, ini positifnya. Ada dampak negatif yang ditimbulkan dengan perkembangan teknologi digital ini, yaitu orang-orang yang kemudian merasa bahwa ini adalah alat untuk menyerang orang lain tanpa dia merasa perlu berhadapan langsung. Kalau ini psikologinya ya, kalau orang berhadapan langsung dengan orang, mungkin dia pertama takut, jadi tidak berani menyuarakan apa yang ada dalam pikiran dia. Kedua, mungkin karena dia tidak punya kemampuan verbal untuk berkomunikasi, sehingga dia tidak menyampaikan pokok-pokok pikiran dia secara terbuka. Ketiga, ewu pakewu, adat, budaya, dan seterusnya. Tetapi ada orang yang seperti itu yang kemudian merasa lebih bebas kalau dia tidak berhadapan, dia hanya di kamar, kemudian menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dia tanpa ada batas, di luar kendali. Nah, ini yang berbahaya, karena dia memanfaatkan itu kalau memang, maaf, kalau pikiran-pikirannya negatif, perasaan-perasaan kemarahan yang tidak bisa tumpahkan kepada apakah ibunya, kakaknya, dan seterusnya, ditumpahkan kepada masyarakat, kepada publik. Dan itulah awal mula saya lihat media sosial digunakan secara negatif, ya, ujaran kebencian yang disampaikan, karena dia begitu bebasnya, toh nggak ada orang yang tahu siapa aku, apalagi dia pasang fotonya foto lain, namanya nama lain, dia dengan bebas menyerang orang. Ada yang punya kepentingan, ada yang karena ingin meluapkan kemarahannya aja. Nah, kalau itu terus dibiarkan, maka kondisi ini tentu tidak kondusif buat masyarakat, sehingga teknologi digital ini tidak bisa dimanfaatkan dengan tujuan yang baik. Nah, itulah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi di dalam dunia jurnalisme. Satu, tentu penguasaan pada teknologi. Kalau dia tidak menguasai teknologi itu sendiri, maka dia tidak bisa kemudian memanfaatkan teknologi untuk kepentingan profesinya. Kemudian dia juga harus menyadari bahwa sekarang ini setiap orang punya kemampuan mengakses informasi. Jadi dia tidak bisa juga bertanya sesuatu hal yang sudah diketahui oleh publik. Kita harus banyak belajar untuk mengetahui persoalan apa yang kita mau sampaikan atau tanyakan kepada narasumber. Kita nggak bisa lagi tanyakan hal-hal yang terlalu fundamental, terlalu mendasar. Kalau dulu boleh kita ketemu orang, kita bilang, Bapak lahir di mana, punya istri berapa, anak berapa, Bapak posisinya apa sekarang. Nah, kalau dulu riset agak susah kita mendapatkan informasi karena belum terbuka seperti sekarang.
sekarang kita melalui Instagramnya, Facebooknya kita udah bisa tahu nih kegiatannya apa, namanya siapa, orang tuanya namanya siapa, anaknya berapa, rata-rata bisa seperti itu. Jadi jangan bertanya hal-hal yang terlalu fundamental, terlalu sepele untuk ditanyakan, buang-buang waktu. Kemudian kemalasan untuk research, itu yang terjadi kalau anak-anak muda sekarang. Kalau kami dulu yang senior, sebelum berangkat untuk bertugas, untuk wawancara orang, itu risetnya harus kuat dulu. Nah, wartawan sekarang saya lihat datang dulu baru mikir apa yang mau ditanyakan. Biasanya begitu, umumnya begitu, karena menyepelekan fokus pertanyaan dia nanti. Jadi mau gali apa, kadang-kadang nggak tahu. Saya didatangin, saya bilang, kamu mau tanya apa? Apa aja lah, kalau Bang Adi mau cerita apa kita akan beritakan. Loh, kan nggak menarik gitu ketemu orang seperti itu. Jadi tantangannya memang penguasaan teknologi, penguasaan materi, dan sebenarnya pemahaman tentang manfaat yang bisa didapatkan melalui kegiatan jurnalistik. Nah, kalau dulu kita hanya menyampaikan berita, kita menganggap itulah tugas kita. Asal orang baca, orang mendapat informasi, selesai tugas kita. Nah, di era sekarang, karena adanya teknologi seperti itu, kita dimudahkan untuk satu, mengakses selain informasi tadi, kemudian kita juga bisa menggandengkan, misalnya kalau saya datang ke seseorang, setelah saya tanya, saya dapat informasi itu saya gabungkan dengan sesuatu yang ada kolerasinya dengan informasi yang saya dapatkan. Misalnya ada orang bercerita bahwa dia ini menggalang dana untuk tujuan kebaikan. Nah, saya melakukan kebaikan A, B, C, dan seterusnya. Kalau dulu kita mendengarkan, kemudian kita beritakan. Kalau sekarang kita bisa, oh, informasi ini penting karena kita tahu ada persoalan lain di sana yang kalau dipertemukan dengan orang ini, maka terjadi kolaborasi, terjadi impact yang lebih besar, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh narasumber kita. Jadi cara berpikirnya itu lebih komprehensif. Dulu kita pokoknya berita kita sampaikan. Tapi sekarang enggak. Oh, Pak, Bu, apa yang Ibu sampaikan ini, saya dengar di daerah sana membutuhkan bantuan seperti ini. Bolehkah saya perkenalkan atau Ibu mau nggak saya kirim datanya sehingga Ibu bisa membantu dan seterusnya. Jadi fungsinya jadi lebih. Kita kan selama ini berkeyakinan bahwa peran sebagai jurnalis itu adalah peran yang positif, peran yang memberikan kontribusi kebaikan, peran yang dibutuhkan oleh setiap orang, tapi that's it. Setelah berita disampaikan, kita merasa sudah selesai tugas kita. Nah, sekarang ternyata bisa lebih. Nah, itu yang saya pikir saat ini terjadi. Sebenarnya yang saya tekankan tadi, kalau saja netizen atau masyarakat tidak memahami informasi yang disampaikan ini bisa kemudian membuat orang dirugikan, maka dia tidak terikat tadi pada etika-etika. Ada orang yang membuli orang lain, memberikan informasi yang mungkin keliru, sehingga orang lain mengambil keputusan yang keliru, bahkan sampai menimbulkan kematian. Karena faktor misalnya dia menyampaikan bahwa katakanlah ya, contoh yang ekstrim, harga saham jatuh. Atau itu terlalu ekstrim karena orang bisa ngecek ya. Dia menyampaikan wabah seperti sekarang ini, corona. Informasi yang belum dicek kebenarannya, informasi yang tidak jelas sumbernya, itu dia bahkan bukan cuma menyampaikan atau langsung di forward, tapi dia menambahkan menurut pikiran-pikiran dia, dan karena dia bukan ahlinya, dia menyampaikan sesuatu yang salah, yang berbeda, kemudian itu disebarluaskan. Ambil contoh misalnya corona, bagi sebagian orang menyampaikan informasi karena berlomba dengan netizen, bahkan wartawan atau jurnalis terprovokasi untuk menyampaikan informasi yang terbuka tentang korban atau mereka yang positif kena corona, padahal kita tahu ini belum, tanda kutip, belum diklarifikasi benar apakah benar positif corona, tapi sudah diberitakan kemana-mana. Dan ketika disampaikan bahwa dia ternyata negatif, udah hancur kehidupan sosialnya. Semua orang takut berdekatan sama dia, semua gerakan bahkan usaha dia juga terganggu dan seterusnya.
Nah, ini informasi kalau tidak disadari oleh netizen, oleh masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk pekerjaan jurnalistik, maka ini bisa bahkan menyebabkan kematian orang, menghancurkan masa depan orang. Nah, itu negatifnya. Positifnya kalau itu dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi-informasi yang positif, ya, informasi yang berguna bagi masyarakat. Kalau ada ilmu pengetahuan yang berguna, dilihat bagus, dia sebarluaskan di wilayah di mana dia diakses, ya. Nah, itu positif. Jurnalisme sekarang adalah jurnalisme industri, kemudian berkembang lagi sedikit kalau wilayahnya ini ke politik. Jadi ini alat untuk usaha. Jadi kadang-kadang wartawan dijadikan alat usaha. Ada wartawan yang memberitakan satu berita untuk kepentingan mendapatkan imbalan, ya, lembaganya, ya, bukan wartawannya aja. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai alat politik untuk menyerang lawan-lawan politik. Nah, saya prinsipnya tidak setuju dengan hal semacam itu. Di era industri dulu, di mana ini sebagai alat usaha, kadang-kadang wartawan juga diminta untuk mencari iklan atau menulis hal-hal yang baik, membungkus hal-hal yang jelek, karena ada kepentingan bisnis di situ. Kalau saya pribadi dari dulu tidak setuju dengan itu. Tapi ada yang bilang kalau tidak begini kami tidak hidup. Sepanjang, ini komprominya, sepanjang itu tidak menyerang, sepanjang itu tidak berbohong kepada masyarakat, hanya menceritakan kebaikan prestasi, saya masih bisa menerima. Tapi kalau sampai kemudian berbohong, misalnya ada perusahaan sudah mau bangkrut, tapi disebutkan perusahaan ini sehat, apalagi dia menjual sahamnya di bursa saham, kemudian sahamnya naik, padahal ini secara fundamental udah mau hancur, kita ikut menjadi bagian dari satu kegiatan yang membohongi masyarakat yang kemudian merugikan masyarakat. Nah, kalau politik saya juga sebenarnya tidak setuju. Jadi banyak sekali masyarakat yang kemudian memanfaatkan media atau bahkan dia pemilik media memanfaatkan itu untuk tujuan politik. Kalau ditanya ke situ, saya tidak setuju. Bahkan ketika saya jadi pemimpin redaksi di Metro TV, itu saya selalu berargumentasi dengan pemiliknya bahwa Metro TV, media Indonesia, tidak bisa dijadikan alat politik. Nah, itu kebijakan. Akhirnya kami batasin. Kenapa begitu? Katakanlah kami netral. Waktu kami menyampaikan cerita tentang pimpinan atau pemilik, satu kali berbanding dengan mungkin lawan politiknya, 5 kali, orang tetap melihat satu kali ini kayaknya segala-galanya, yang 5 ini terabaikan. Jadi orang menganggap tidak fair. Oh, mentang-mentang pemiliknya berpolitik, kemudian medianya digunakan. Padahal ini baru satu kali nih. Sementara lawan politiknya kita bisa kasih 5 kali. Tetap aja orang akan melihat bahwa satu kali ini salah. Tidak boleh sama sekali. Padahal kalau mau dilihat, netral aja. Satu-satu, satu-satu. Kecuali satu yang lain nggak boleh ada. Nah, itu nggak ada itu. Tapi tetap aja kalau saya ditanya, saya kurang setuju. Tapi nilai-nilai sudah berubah, sudah bergerak, dan itu terjadi dimanapun juga. Ada satu tahapan yang menarik ya di dalam dunia jurnalisme, yaitu jurnalisme untuk kebaikan. Saya baru menyadari belakangan, selain tadi informasi yang disampaikan itu bermanfaat, itu kan kebaikan. Tapi ada yang lebih dari itu. Pertama, saya baru menyadari ketika memandu acara yang namanya Kick Andy. Jadi setelah Kick Andy, aku menyadari bahwa masyarakat melihat sebuah program televisi itu bisa mendorong orang untuk berbuat baik. Awalnya misalnya Kick Andy dianggap cerita-ceritanya bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang baik karena ceritanya tentang kebaikan, from zero to hero, tentang orang sederhana atau bahkan miskin yang dia berpendidikan SD tapi kemudian bisa membangun sekolah karena dia merasa dendam dulu dia nggak mampu, nggak bisa sekolah, atau orang yang tangannya kiri kanan buntung bahkan kakinya juga buntung tapi tetap pantang mengemis, punya kemampuan fotografi dengan tangannya yang buntung,
dan dia menginspirasi banyak orang karena bayangin orang seperti itu aja tidak ngemis, tidak malas, dan tetap gembira, apalagi kita yang secara fisik sempurna. Nah, cerita-cerita semacam ini dulu diragukan bakal bisa membuat Kiki Andy bertahan lama. Orang dulu lebih suka sinetron, telenovela, lebih suka ya kriminal-kriminal itu, eksploitasi atau seks ya. Itu masyarakat kita waktu itu beli televisi, itu lebih suka nonton yang seperti itu. Jadi tantangan Kiki Andy dulu berat sekali karena tidak terbiasa orang menyampaikan kabar baik. Orang menyampaikan sesuatu yang positif. Itu nggak terbiasa orang. Jadi mereka lebih menunggu, wah berapa orang hari ini tabrakan, mati, atau ada orang ditembak, atau dan seterusnya ya. Atau siapa yang bercerai hari ini, dan seterusnya. Nah, Kiki Andy lahir pada situasi seperti itu. Orang bilang nggak akan lama umurnya. Kenapa? Satu, hostnya nggak menarik ya. Suaranya cempreng, kribo lagi, ya nggak jelas. Nah, kemudian yang kedua ditampilkan berita-berita baik, so what? Ya sudahlah, gitu loh. Tetapi dalam perkembangan ternyata makin lama makin banyak orang bisa menerima atau merindukan itu, mungkin karena udah jenuh dengan kekerasan ya, jenuh dengan eksploitasi seks, jenuh dengan perceraian di sinetron dan seterusnya. Nah, mereka ingin sesuatu yang membuat apa ya, ada harapan dalam hidup ini, ada keinginan untuk mendorong orang berbuat baik. Nah, situasi seperti ini menguntungkan Kiki Andy karena kemudian terjadi apa ya, peningkatan jumlah penonton ya, makin banyak. Nah, pada tahapan berikutnya kemudian kami merasakan bahwa Kiki Andy bukan saja bisa menginspirasi, tapi bisa juga untuk mendorong orang lain berbuat baik secara nyata. Dan akhirnya kami membuat di belakang layar Kiki Andy ini ada Kiki Andy Foundation, ada gerakan kaki palsu gratis, ada gerakan buku untuk anak-anak Indonesia gratis juga, ada operasi katarak gratis, sumbing gratis, ada juga ini tentu mengajak serta lembaga-lembaga lain, perusahaan-perusahaan lain. Ada sepatu untuk anak Indonesia, sepatu sekolah gratis, ada bola ya, kami bagikan untuk klub-klub bola di desa, di kampung-kampung ya. Dan kegiatan-kegiatan sosial lain yang mendorong masyarakat berkolaborasi, bersinergi, ayo kita membantu sesama. Nah, ternyata itu jalan sampai hari ini. Dan belakangan kemudian saya melihat kalau Kiki Andy ini kan foundationnya dijalankan secara konvensional. Kalau orang, ini ibaratnya jembatan kebaikan. Ini mempertemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan orang-orang yang berbaik hati, yang punya hati untuk menolong sesama. Nah, Kiki Andy Foundation waktu itu adalah jembatannya. Jadi siapa yang punya hati untuk membantu, siapa yang perlu dibantu, dipertemukan. Nah, ini jalan tapi secara konvensional. Tapi dengan adanya teknologi digital, kami melihat, oh jangan cuma sampai di situ. Nggak semua orang bisa punya akses ke Andi Noya untuk minta bantuan atau memberikan bantuan. Maka dengan adanya teknologi digital ini kami manfaatkan, bikin sebuah platform, crowdfunding platform. Nah, dengan demikian sekarang orang kalau mau bantu orang lain nggak harus melalui atau bertemu dengan Andi Noya atau timnya Andi Noya, tapi dia bisa cukup melalui aplikasi atau melalui mobile phone untuk mengakses websitenya. Nah, kemudian tinggal memilih siapa yang mau dibantu hari ini misalnya, atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Waduh, kalau datang ke Metro TV mau cari Andi Noya atau Kiki Andy, tim Kiki Andy Foundation itu belum tentu bisa karena mereka ada di Papua, ada di Aceh dan seterusnya. Nah, dengan adanya platform semacam ini, crowdfunding ini, kita harapkan semua orang punya akses untuk saling tolong-menolong. Nah, itulah kemudian lahirnya benihbaik.com. Berkaitan dengan benihbaik.com ya, ini membangkitkan kembali semangat gotong royong di dalam masyarakat. Kalau dulu sifat gotong royong ini terbatas pada misalnya di kelompok tertentu, daerah tertentu, semangatnya sama secara nation, secara nasional itu sebagai bangsa kita punya dasar atau punya budaya seperti itu, di mana orang-orang kita ini bahkan tahun lalu 2019 oleh Charity AIDS di Inggris sana, foundation ya, kita dinobatkan sebagai bangsa yang paling dermawan
di seluruh dunia nomor satu. Karena kita dianggap orang yang gampang menolong, gampang berbagi, ya. Nah, itu sebenarnya modal kita sebagai bangsa Indonesia, dan itu sebenarnya dari dulu semangat gotong royong. Cuma sekarang difasilitasi melalui teknologi digital, dan ini sebenarnya mengajarkan anak-anak muda untuk memanfaatkan ini, untuk mendorong anak-anak muda dengan kemudahan teknologi, karena anak-anak muda bermain di wilayah ini. Maka kami berharap melalui benihbaik.com ini semangat kegotong royongan yang dulu dimiliki oleh founding father kita dan masyarakat senior kita dulu, itu bisa diterapkan di kalangan anak muda melalui teknologi yang mereka memang sudah begitu kuasai. Nah, jadi kebaikan ini kita harapkan terus ada, kebaikan ini terus dilakukan. Jadi jangan putus pada generasi tertentu, tapi bisa juga pada generasi muda yang ada sekarang. Banyak orang meramalkan bahwa akibat konflik politik yang ada, kemudian kita terbelah, terpecah menjadi kelompok-kelompok tertentu, ya, kemudian konflik agama, konflik suku, ras, ya, bahkan budaya, itu akan menghancurkan Indonesia. Ramalan ini pasti menakutkan kita karena di belahan negara lain itu terjadi. Nah, tapi di satu hal kita harus optimistis. Kalau tidak kan kita tidak akan berbuat apa-apa, kita tidak akan melakukan apa-apa. Saya pribadi optimistis karena kebetulan lingkungan di mana saya melakukan kegiatan adalah lingkungan di mana saya bertemu dengan begitu banyak orang-orang baik. Dengan Benih Baik kita lihat respon orang begitu luar biasa, ya. Kemudian melalui Ki Candy Foundation saya juga mendapatkan reaksi atau respon yang luar biasa. Nah, sementara kita saat ini lebih banyak mendengar berita tentang orang-orang yang berbuat tidak baik. Koruptor gitu ya, kita lihat beritanya, koruptor senyum-senyum, ketawa-ketawa seakan-akan tidak merasa bersalah. Dan itu membuat orang marah dan merasa pesimistis Indonesia akan berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi kalau di satu sisi, kalau saya turun ke desa-desa, saya turun ke kota-kota kecil, saya melihat bahwa banyak orang baik di sekitar kita. Dengan demikian saya akan optimistis bahwa 2045 dan seterusnya Indonesia akan masih tetap berjaya, Indonesia akan menjadi negara yang dermawan dan Indonesia yang jaya. Saya optimistis.